Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Berjaga-jaga. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti para hamba yang berjaga menantikan tuannya yang sedang menghadiri pesta perkawinan. Berjaga-jaga menantikan kehadiran Tuhan dengan senantiasa berbuat baik adalah salah satu keutamaan murid Kristus. Dalam perumpamaan sangat jelas, mereka terlebih dahulu siap dan mau berjaga-jaga akan senantiasa mendapat tempat dalam pesta perkawinan atau kerajaan Allah. Berjaga-jaga di sini mempunyai arti bersiap-siap sekaligus waspada dan peduli kepada orang lain. Bacaan Injil hari ini sangat jelas pesannya. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti para hamba yang berjaga menantikan tuannya yang sedang menghadiri pesta perkawinan. Berjaga-jaga menantikan kehadiran Tuhan dengan senantiasa berbuat baik adalah salah satu keutamaan murid Kristus. Dalam perumpamaan sangat jelas, mereka yang terlebih dahulu siap dan mau berjaga-jaga akan senantiasa mendapat tempat dalam pesta perkawinan atau kerajaan Allah. Berjaga-jaga di sini mempunyai arti bersiap-siap sekaligus waspada dan peduli kepada orang lain. Beliau bersabda, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaknya kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang pesta nikah, supaya ketika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika tuannya datang." Hamba yang setia akan selalu siap menanti kedatangan tuannya. Hamba seperti itu patut dihadiahkan kata bahagia. Berjaga-jaga bagi kita berarti berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Berjaga-jaga berarti sadar akan kebenaran dalam arti kita berani mengatakan ya atau tidak. Kita mengatakan tidak untuk kejahatan dan iya untuk hal yang baik. Siap sedia tidak mengenal kompromi. Siap sedia adalah suatu keharusan, apalagi dalam konteks menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus lebih siap sedia lagi. Malam menjadi sebuah penantian atas matahari baru. Malam adalah saat menanti dengan siap siaga akan kedatangan Sang Pembebas dan Hakim Agung. Kita mengenang kembali peristiwa Paskah perdana dalam dunia Perjanjian Lama, di mana setiap orang Ibrani diingatkan siap siaga dengan pinggang terikat. Keluaran 12 ayat 11. Malam itu umat Israel mengalami pembebasan dari perbudakan Mesir. Kali ini Tuhan Yesus mengingatkan
mereka bahwa melalui beliaulah semua orang mengalami damai, sukacita, dan kemerdekaan. Kita mengingat perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan masuk dan ikut dalam perjamuan bersama. Dengan Paskahnya, Kristus mendamaikan Allah dan manusia. Kristus adalah damai kita dan beliaulah yang membebaskan kita semua. Relasi yang putus karena dosa menjadi pulih kembali. Manusia dipersatukan sebagai ciptaan baru, sebagai saudara yang berjalan kepada Bapa dalam kesatuan roh. Semua jemaat menjadi satu keluarga, warga kerajaan Allah dan para kudus. Sabda Tuhan hari ini membuka pikiran kita agar selalu bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan. Kita semua adalah hamba yang dipanggil dan dipilih Tuhan menanti siap melayani Tuhan. Mengapa kita bersiap sedia melayani Tuhan? Karena kita memiliki satu panggilan luhur, bersatu dengan Tuhan. Kita menjadi satu warga surgawi bersama para kudus. Apakah kita adalah anak Tuhan yang setia dan siap sedia melayani Beliau? Setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberi kepercayaan yang lebih besar. Jangan lupa, Tuhan menyebut kita berbahagialah hamba yang setia. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.